Mohon maaf ya, angle-nya sangat tidak proper, tidak seperti biasa, dan di luar hujan, semoga suaranya tidak terlalu mengganggu, tapi kali ini akan jadi video yapping doang dengan angle yang aneh ini, karena I have this really huge and heavy box dari Spotify. Ini adalah paket yang sudah aku tunggu dari bulan lalu. So for the context, teman-teman yang mungkin follow aku di Instagram atau kamu udah ngikutin channel podcast ini dari beberapa waktu kebelakang, atau kamu adalah pendengar podcast biar nggak nyesel dari tahun lalu maybe. Jadi di tahun 2025, akhir 2025 kemarin kan Spotify selalu punya Spotify Wrapped-nya gitu kan, dan ada acara live-nya di RCTI. Tahun lalu tuh aku sempat diundang dan aku tuh bercanda kayak gini. Terus kayak alhamdulillah di Spotify Wrapped 2025 aku dapet award sebagai top 5 podcast kategori self-care untuk podcast di Indonesia. Jadi aku ada di peringkat keempatnya gitu. Dan I wish I knew this sooner ya. Karena tahun lalu tuh aku datang, cuman ya sebagai tamu aja gitu. Tahun ini kebetulan banget, tahun 2025 kebetulan banget bertepatan sama aku ada acara dengan klien, kemudian kalau nggak salah waktu itu aku tuh ada isi webinar juga deh gitu. Jadi I couldn't attend. Terus ya ini akhirnya dikirim lewat paket, tapi it's going to be the first impression. Bahkan aku belum bilang sama suamiku, dia masih di luar kota. It's going to be the first impression to unbox this. Jadi let's take a look. Pinter banget angle untuk muka. Ada kartu ucapannya, kayak cue card ya. Hai, biar nggak nyesel. Di print custom guys. Semangat sih kataku tim event acaranya. Congrats on being the top 5 self-care podcast of 2025 Indonesia. Thank you for being part of our journey this year. Because of you and the fans, 2025 has been a year filled with fun, emotion, excitement all at once. To celebrate this milestone, we've created custom gifts special made for you. To make it even more special, we've collected messages from your fans who have supported you throughout the year. We are so proud of you. We're so proud of what you've achieved this year and hope to see you share this news on your social media, tagging us. Can't wait to see how you'll make 2026 even more exciting. Yes, me too. Yours truly, Spotify. Thank you, Spotify Indonesia. Mari kita lihat isinya yang membuat benda ini berat banget. Karena ini dikirim paket dan lihat beberapa kemasannya sudah dented. Kayak kasihan, bapak paketnya pasti bawanya juga berat. Anyway. Wow, gede ya ternyata. Ternyata berat ibu. So this is the trophy. Alasannya biar nggak nyesel. Thank you. Spotify, ada tulisannya top 5 self-care podcast Indonesia. It's going to be the second trophy I got for the podcast. Yang pertama adalah podcast Han, ada di belakang. Nah itu dia. Ada di belakang trofinya. Dan alhamdulillah tuh ternyata menghantarkan ke trofi yang satu ini. Jadi masih ada lagi nggak? Kali di bawah ada tumpeng. Nggak ya? Oke. Nah, jadi it's kinda a bit mixed feelings karena talking about piala, trophy, dan this kind of symbolic appreciation dari kecil tuh aku ini tuh entah silly, tapi aku tidak pernah menganggap ini trauma, justru aku menganggap ini tuh jadi satu hal yang ngebentuk aku sekarang dan memicu terjadinya semua hal yang saat ini aku kejar sebagai seorang dewasa gitu. Jadi waktu kecil tuh mamaku tuh suka banget, kok lightingnya jelek ya? Kayaknya udah lebih bagus. Nah, jadi waktu kecil di rumah mamaku tuh ada satu lemari yang isinya tuh piala gitu. Sebenarnya lemari ini tadinya cuma diisi pernak-pernik kayak, tau kan rumah zaman dulu yang ada pernak-pernik lucu etniknya gitu. Lama-lama diisi piala semakin kakakku tuh sering menang lomba gitu. Sampai satu titik aku tuh kayak pengen kayak, masa ini lemari isinya piala kakak doang gitu. Aku juga pengen ada piala di situ. Jadilah di kelas 4 SD kalau nggak salah akhirnya aku mendapatkan piala pertamaku. Ada yang bisa tebak lomba apa? Lomba kaligrafi guys. Jadi piala pertamaku waktu seumur hidup ya itu adalah juara 3 lomba kaligrafi tingkat kecamatan. Kalau aku nyebut kecamatannya kayak
kamu juga nggak tahu sih itu kecamatan daerah mana gitu. Terus habis itu semenjak dari situ akhirnya kan makin terasah lagi ya keberanian untuk ikut lombanya, ikut ya kesempatan apapun. Nah akhirnya simbolik piala itu menjadi sesuatu yang unik karena kami sekeluarga jadi ngerasa ada sesuatu yang cukup berharga dan dekat dan dimiliki secara personal kalau ada piala yang terpajang di lemari di rumah mama gitu. Ya long story short, setiap ada pencapaian dan pencapaian itu disimbolkan dengan trofi atau piala atau sejenisnya, jadi hal yang unik gitu pengalamannya buat aku. Apalagi sekarang ketika udah jadi dewasa, sebenarnya achievement tuh nggak lagi terukur dengan yang namanya winning something kan. Ketika kamu bisa menjadi versi yang baru, ketika kamu bisa merubah sikap tertentu, ketika kamu punya habit baru, itu bisa jadi achievement gitu loh buat beberapa orang. Jadi nggak harus yang lomba and then you win something. Ya, ini kan juga bukan termasuk lomba kan sebenarnya, but you got something secara simbolis gitu. Buat aku pribadi ini jadi sesuatu yang ya mixed feeling sih, kayak aku tuh suka mikir kayak emang aku seambi itu ya gitu. Kayak ya dulu waktu aku kuliah aku pernah tanya ke temanku kayak aku tuh sebenarnya impresinya di mata kalian di angkatan tuh aku anak yang kayak gimana sih gitu. Emang aku anak yang ambi ya? Karena saat itu istilah ambi tuh konotasinya agak negatif kadang gitu. Terus iya, lampunya mati. Anyway, katanya iya ternyata aku anak yang ambi. But recently aku merasa bahwa sebenarnya ambiku tuh bukan ambi yang kayak I always want to win something. Pokoknya I have to show someone that I could achieve something. Aku rasa bukan ambi yang di situ, tapi aku tuh punya prinsip bahwa aku baru nulis ini di thread beberapa hari yang lalu. Aku punya prinsip bahwa kalau aku mau ngelakuin sesuatu, kalau aku mau komit sama sesuatu, aku akan terus-terusan ngelakuin itu sampai hal tersebut terbukti berhasil atau terbukti gagal. Dan ya, this podcast is one of them. It should not be the end of the journey, karena podcast aku baru mulai setahun. Masih banyak gitu loh hal yang pengen aku komitmenkan dan ya masih pengen aku ikatkan dengan prinsipku itu tadi. Aku akan ngelakuin itu terus-terusan sampai hal tersebut terbukti berhasil atau terbukti gagal. Itu salah satu prinsip yang membantu aku buat instead of aku ngepusingin kayak gimana caranya menjadi konsisten atau gimana caranya menjadi disiplin. Punya kunci itu, punya nilai itu bikin aku ngerasa ngejalaninnya ringan gitu. Dan lebih make sense aja buat aku gitu. So ya, thank you buat Spotify, buat acknowledgement-nya, buat semua assistingnya dari awal pertama kali menang podcast Han. Dari awal-awal bikin podcast aku masih nggak ngerti sebenarnya dunia podcast kayak gimana, dan banyak dibantu banget sama Kak Calvin, sama Kak Intan, dan orang-orang di belakang itu juga. Terus sempat diajak campaign juga di Ramadan tahun lalu. Itu seru banget karena semua orang mengira itu adalah Fatin Sidkia. Terus beberapa opportunity juga yang aku dapat dari podcast. Thank you juga yang paling besar sebenarnya adalah buat Nyesel Listeners, buat kamu-kamu yang ngedengerin podcast biar nggak nyesel, yang kamu ngerasa relate, yang kamu meluangkan waktu kamu untuk bertanya, kamu meluangkan waktumu untuk leave a comment, buat ngasih kesan atas apa yang sudah kamu dengar. That means a lot to me. That means a lot to me. Aku cuma kayak manusia biasa yang, to be very honest, kadang gue butuh validasi, kadang gue butuh acknowledgement juga. Kayak ini episode sebenarnya works nggak sih? Ini episode sebenarnya berguna nggak sih? Ini episode tuh sebenarnya siapa yang dengerin? Ya nggak usah naif, aku juga perlu hal-hal kayak gitu, dan itu semua aku dapat dari kamu yang ngedengerin podcast ini di episode manapun, di platform manapun. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, aku mulai podcast tuh sama sekali nggak ada niatan. Aduh, ini akan terdengar sangat kayak klise gitu, kayak humble bragging banget sih ya gitu. Bilang kalau podcast aku tuh nggak ada niatan buat pengen achieve something dan sebagainya gitu. Ada sih, pengen achieve something sih ketika aku pertama kali bikin podcast. Aku pengen achieve 100 episode pertama, dan ya baru kemarin banget aku udah hit my first 100 episodes. So if everyone say that consistency is the key, yeah, I give you 100 episodes. Itu dulu yang pengen aku achieve itu, dan yang pengen aku achieve itu adalah untuk buat dapat jawaban dari rasa penasaranku. How if I started a podcast? How if I became a radio announcer gitu? Karena
Kalau kamu dengerin episodeku yang awal-awal, cita-citaku awal kan sebenarnya pengen jadi penyiar radio. Jadi targetku saat itu adalah menjawab how if, dan what if itu gitu. Kalau misalkan aku lagi ngobrol sama adikku, ngobrol sama suamiku yang mereka tuh sangat logik gitu ya orangnya, selalu tanya kayak gimana evaluasi podcastnya, gimana analyticsnya, gimana statistiknya bilang, performance-nya. That's always been the scariest things I should know, I should learn untuk belajar tentang analytics. Tapi kita nggak bisa bohong, ya by the end of the day, kalau aku pengen ini grow jadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mungkin, lebih bisa menjawab pertanyaan what if-ku berikutnya. Aku belum punya what if lainnya sih mungkin sampai sekarang. Ada beberapa rencana, ada beberapa rasa penasaran. Tapi I don't know, I think I haven't set a new milestone buat podcast ini. Jadi mungkin masih di honeymoon phase ya podcastnya. Jadi aku masih banyak ngelakuin eksperimen aja sih sama podcastku. Kira-kira aku mau ngapain lagi gitu. Tapi again, belum ada angka, not even angka episode deh. Ya kayaknya aku belum ada deh. Oke. Berarti habis ini kita buat biar lebih terarah. Tapi lastly, aku mau bersyukur dan aku mau bilang terima kasih buat semua yang sudah terlibat dan membantu untuk mensukseskan rasa penasaranku terhadap apa yang aku lakukan. Dan special thanks to my nearest and closest circle. Aduh, kayaknya aku nggak perlu sebut di sini, tapi aku akan message mereka satu-satu. Ya kalau suamiku nggak perlu aku message, tapi it's a huge thanks buat suamiku yang udah ngeridoin aku buat boleh berkarya, boleh ngapa-ngapain. Dia yang ngasih modal, jadi dia adalah donatur. Buat kakak adikku yang support, yang mereka suka nambahin jam listening, mereka yang suka nambahin listening hours. Terus mamahku yang selalu believe aku anaknya adalah sangat-sangat ulet. Teman terdekatku yang aku tahu mereka semua bukan pendengarku, tapi mereka sangat mensupport apa yang aku lakukan. Unik gak sih? Orang terdekat, teman-teman terdekatku itu bukan pendengarku. Aku cukup yakin sih. Dan I'm totally fine with that. Kayak ya nggak apa-apa ya. Mereka tahu aku adalah Tasya bukan yang versi podcaster gitu. Mereka taunya aku yang Tasya anak teknik industri seangkatan mereka aja gitu. Dan last but not least, all of you guys, yang listeners. So thank you so much. Semoga next time podcast Biar Ngajel bisa ngasih value yang lebih lagi buat kamu. See you kawan-kawan lagi.